Nah, untuk pengalaman keduanya, ketiga dong. Tadi pertama udah, kedua. kan itu dalam satu pendakian Satu ada pendakian. 3 peristiwa. Ini pendakian yang lain. Sering berarti dong. Iya, ini pendakian yang lain, tempatnya sama, cuman bukan apa ya, kita di jalurnya, bukan di tempat camp. Nah, untuk yang kedua ini agak menarik sih. Menarik. Kita bawa cewek, saya bawa cewek, kami bawa cewek lah. Cewek ini posisinya itu nggak suci, PMS. Oh, PMS. Aku nggak tahu, dia nggak bilang, suaminya nggak bilang. Aduh, terus Sama-sama nggak tahu semua. Aku waktu itu berempat, tapi ketemu temanku yang lain 2 orang. Sama itu. Editor. Iya, sama editor. 4 orang kan berangkatnya sama editor itu ya. Aku sama editor ini kakakku, suami istri. Ya. Waktu itu dakinya kita malam, habis isya berangkat. Rencana kan kita ngecamp di Puncak Bayangan. Ternyata penuh. Langsung kita naik ke atas, ngecamp di atas. Sebenarnya nggak boleh ngecamp di atas. Bahayanya angin. Angin sama petir, nggak boleh. Tapi kita nekat lah. Gitu. santai itu tikus. Oke. Nah, waktu itu kan naiklah kita ke puncak. Waktu di perjalanan kakakku cewek ini kan agak kayak kemayu gitu lah orangnya. Nanti kalau ada fotonya tak kasih lah fotonya ke teman-teman biar tahu semuanya. Agak kemayu gitu, kayak orang Cina, memang orang Cina. Ya, cuman dia mualaf lah, sekarang Islam dia. Dulu ya agama itulah. Terus dia tuh naik ke puncak berenam. Lah, aku berenam itu 2 temanku itu yang biasa muncak juga, dia udah gunung mana-mana, lebih pro dari saya lah. Dia yang cari jalan ke atas. Terus kan jalurnya sekarang Penanggungan kan 2 tahun yang lalu kan diperbaiki lah. Yang enak yang mana nggak tahu aku. Ternyata dia yang survive duluan cari jalan. Aku sama berempat sama temenku itu, sama kakakku, aku yang bawa logistik, sama temen editor itu bawa tas juga, bawa logistik juga. Lah waktu itu naik dia kan badannya kecil, sama aku juga kecil. Kukira dia nggak kuat, ternyata dia kuat. Hebat ya. Hebat, nggak pernah sambat ya. Tolet. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan pos 2 itu berhenti, lama kali berhenti. Terus kita naik ke pos 3. Perjalanan yang kita ketemu itu pos 3 ke 4 atau 2 ke 3. 2 ke 3 kalau nggak salah. 2 ke 3 kakak itu kayak merasa kakinya berat sebelah. Lah, terus keseliu dia, berhentilah di situ di tengah-tengah. Dia kok kayak wajah shock gitu kan. Tapi aku sebenarnya tahu dia tuh bukan gara-gara keseliu. Aku kan di belakangnya. Sekelebat. Nah, gitulah. Binding lagi dong. Yes. Tahu gak sekelebatannya kayak apa? Apa itu? Warnanya itu putih, kayak kain. Tahu sulap-sulap gitu. Kain kalau apa? Lewat. Iya, kain gitu, lewat. Ya. Itu kan arahnya ke sana. Kita bayangin aja dakinya ke sana. Dari kanan ke kiri. Di situ dia berhenti di pohon. Terus pas kakakku pura-pura kesel itu, aku kan refleks. Terus aku lihat lagi, hilangnya itu seperti asap rokok. Ya gitu. Kayak aku, aduh lagi gitu. Hilangnya seperti asap rokok. Terus berhentilah kita, berhenti dulu lah, berhenti. Diem dalam hati. Cerita nggak ya? Janganlah. Tahan. Diem. Naik lah, oke, kita naik sampai ke puncak. Lah, waktu turun itu lucu. Keseliu lagi. Tapi di pos sama, pos 2 ke 3. Itu kejadiannya ketika naik kan pasti malam. Iya, malam, naiknya malam. Turun juga malam. Turunnya enggak malam. Turunnya tuh siang, kira-kira jam. Sebenarnya kita turun pagi sih.
Tapi gara-gara dia masih pengen foto nikmati pemandangan jadi agak siang terus sampai bawah itu bayangin ya. Kita orang normal turun sama naik itu beda. Orang normal naik kurang lebih kalau penanggungan itu normal ya, orang normal sampai puncak kalau nggak berhenti di puncak Bayangan itu 3 sampai 4 jam. Oke. Bisa 5 jam lah kalau orang yang mungkin agak-agak kurang itulah. Kalau normalnya 3 sampai 4 jam. Kalau turun itu lebih cepat. Ya pasti dong. Nah, normalnya itu 2 sampai 3 jam lah nyampe bawah. Aku turun dari atas itu kalau nggak salah jam berapa? Jam 9 atau jam 10 ya? Siang. Jam 9 atau 10. Sampai bawah jam berapa? Sampai pos 1 lah. Pos awal kita nitipin motor lah. Nitipin mobil. Sampai bawah itu kurang lebih jam 9 atau setengah 10 malam. Turun itu malah lama. Heran ya. 2 kali lipat loh. 2 kali lipat. Hampir 3 kali lipat loh. Problemnya apa? Oh. Kakinya. Kan sebenarnya kan berat naik sih. Naik kan berhenti wajar. Naik dikit berhenti wajar kan. Dia turun 5 meter berhenti. Kakinya sakit. 5 meter berhenti, kakinya sakit. Akhirnya di puncak kakinya sakit itu di tempat yang sama. Setelah ketemu itu agak ke bawah dikit, dia turun agak lari, jatuh lagi. Waktu itu ada tim SAR. Waktu itu kejadian jam 4 kalau nggak salah, setengah 5 mau menjelang malam. Disitulah dia kakinya kesedot. Lah mau digotong sama tim SAR, udah diurut juga sama tim SAR. Ternyata nggak mau, kalau nggak sama suaminya nggak mau. Jadi lebih baik kau jalan lah sama suami. Jalan lah. Di pos 2 baru dia cerita. Pemerintahan pos 2. Pos 2 kan ke pos 1 kan landai. Sudah, ya masih hutan cuma nggak berbau-bau gunung lagi lah. Dia cerita, baru cerita. Aku juga cerita. Sebelum dia cerita aku potong. Dia kan, sampean gak ngerti iku ta. Pas munggah. Sisi mbak. Pas sikil pen keseliwut ta. Pen temenan apa-apa aku ngono. Juga nyene loro ya apa memang kayak gengsinya tinggi lah dia. Gak nyene loro ini. Itu dia cerita. Ternyata kita melihat bayangan yang sama, tapi dia nggak tahu hilangnya. Aku tahu hilangnya. Di situ baru lapor 4. Terus suaminya bilang nggak apa-apa, biasa. Suaminya juga pecinta gunung dulu. Dia mungkin udah lebih expert lah dari saya. Wow. Di situ kita berhenti di pos 2 itu lama banget. 2 jam ya. Berhenti di pos 2 itu 2 jam. Makan gorengan sama bikin kopi, beli kopi sampai 2 jam. Sampai habis 2 kopi aku. Rokok habis waktu itu. Terus ajaibnya kita pas kita mau turun, logistiknya orang yang jualan di pos 2 itu logistiknya habis. Adalah mobil apa, pickup. Dia bawa mobil pickup buat belanja. Ternyata ada kabar ada orang meninggal ya. Ada orang meninggal di bawah. Di kampung. Di kampungnya aku jorok situ ada orang meninggal. Waktu itu kan turun semua. Tim SAR juga turun. Nah, di situ ditawarin lah kita jam 9 lah. Tawarin. Kalau mau ikut mobil ayo, bareng aja turun kita ke bawah ke pos 1. Nah, enak di situ. Bareng lah kita seru-seruan di atas pickup tuh. Ya, ketawa-ketawa sambil cerita sambil apa. Ternyata 2 temanku yang tadi yang nggak sempat aku ceritain, yang orang tetanggaku tapi ketemu di gunung, dia nunggu aku sampai ke bawah. Dari dia jam 3 sore sampai jam 9 malam ditunggu di bawah bareng. Ya mungkin ya soalnya kan gini, mungkin Bang P ya, kita kan kalau ya gini, ibaratnya kita main ke tempat atau ke apa ya namanya tuh asing lah, tempat asing. Kita tempat baru lah, tempat baru. Kalau kita katakan sudah dibukakan jalan nih di situ ya, dipersilahkan monggo. Iya, gitu monggo. Kan. Tapi kita bareng-bareng nih kesananya. Ternyata pas kita baliknya ketemu kita nggak lengkap gitu. Terus kan orang kan juga khawatir Bang P,
ya kan. Kita kan Iya juga sih. Saya karena kan biasanya orang gunung itu respectnya tinggi. nah, makanya tuh. Iya, Karena kan benar. gini, kadang-kadang kan apa ya, kita yang nggak pengen gitu loh. Kan banyak kejadian kayak hilang. Iya. Seperti itu kan. Kalau hilang itu ekstrim sih. Nah, makanya itu. Yes. Kalau dari cerita teman-teman juga di Penanggungan itu benar. Banyak yang bilang juga sih. Dari teman-temanku ya, bukan dari yang lain nggak tahu lah. Ayahnya temanku pernah disesatin loh di situ. Loh, saya. Dia naik sampai 12 jam bayangin. Oh. Kita turun berapa jam? Jam 10 sampai jam 9. 11 jam aja udah lama. Dia naik malam. Nah ya kan. Disesatin 12 Maksudnya jam. kan itu sudah nggak Nggak, masuk dalam logika. iya, nggak masuk gitu logika. ya kan. Pasti kan ya yang bawah pasti sudah mungkin ada laporan ke tim SAR gitu. Nah, iya. Nah, sampai tim SAR naik kan otomatis kan nyari gitu loh, gitu Mungkin. nggak balik-balik gitu loh waktunya gitu ya. Mungkin ini ya buat teman-teman benar-benar ya, kalau kalian mau daki gitu Iya. harus ada memang pendamping atau orang yang benar-benar sudah tahu dengan rute, Iya, benar. terus juga dengan kondisi-kondisi yang perlu dipersiapkan, terus juga selain itu mentalitinya kalian juga harus siap gitu kan ya. Terus ya ini lagi yang terpenting terutama buat cewek. Banyak kan sekarang cewek yang dia tuh suka daki gitu loh. Banyak banget. Ya kan? Banyak banget. Karena memang saat ini Bang B ya, kalau aku lihat itu hiking ini sudah menjadi sebuah hobi ya sekarang itu anak-anak saat ini. Iya, Tapi benar. memang kurangnya anak-anak ini mungkin di attitude ya, itu Iya, sih attitude. kurang banget. Terus juga kan nanti waktu mau menstruasi itu kan Iya. memang bener-bener kalau kalian mens udah jangan Udah gitu jangan, loh. iya. Mending kalian nunggu periode selanjutnya Iya. baru Mungkin gitu kan ya kayak gitu. mens paling lama mungkin 10 hari kan ya. Nah ya makanya itu kan ditunggu aja lah, Tunggu jangan aja. jangan resiko ya, Iya. resiko kan karena resikonya tinggi Resikonya gitu. Kalau kalian masih bisa balik it's okay lah. Kalau Ah. masih sampai lah kita kan nggak Iya. berharap sampai terjadi seperti itu. Tadi ini meskipun kita dari tadi ngomongnya ngalor Iya, ngalor nggak gitu, jelas, tapi kan nggak jelas. kita tetap menyisipkan sebuah informasi dan juga apa yang penting Bang P ya. Karena ini benar-benar ilmu pengetahuan buat kalian yang suka hiking tentunya. Bener banget. Kalau cerita-cerita horor atau apa itu kan memang bumbu-bumbu gitu. Tapi Iya. dengan kalian seperti itu yang tak yakini gini loh teman-teman. Kita ini hidup di tempat yang sama di alam semesta ya kan. Akan tetapi kan di dunia ini pasti ada perbedaan alam gitu aja. Anggapan seperti itu. Kita di alam yang seperti ini, mereka di alam yang seperti itu. Asalkan kita sama-sama menghargai satu sama lain, kita saling menjaga sopan santun, attitude seperti itu, kita pasti akan aman gitu loh, ya kan? Karena pada dasarnya kita sama-sama makhluk kok gitu loh. Sama-sama ciptaan Tuhan juga ya. Betul lah, seperti itu ya. Entah Tuhannya siapa, yang penting kalau kita di umat Islam Tuhan kita kan cuma satu juga. Betul sekali ya. Nggak kerasa loh Bang B, kita ngobrol ini sudah sejam lebih mungkin ini ya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kita kan juga kan memberi informasi juga buat teman-teman. Ya jangan sampai kejadian yang kejadian buruk lah yang saya alami dialami juga sama teman-teman. Betul. Masih banyak sebenarnya Bang B yang ingin tak ulik. Ya mungkin next time lah ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Kan masih Gunung Penanggungan masih ada banyak gunung lagi lainnya nanti kan ya. Mungkin ini pesan-pesan dari Bang P lah buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin pengen daki ke Gunung Penanggungan. Mungkin caranya apa, atau mungkin juga nanti pengennya ke gunung-gunung yang lainnya. Mungkin ada saran. Oke. Buat teman-temanku pecinta alam ya, khususnya pecinta alam ya, yang suka-suka mendaki gunung, tolong kalau di gunung tuh sampahnya dewa balik dong. Biasanya di gunung itu banyak sampah mas. Oh bener gitu. Siap. Terus yang kedua jaga itu dong. Biasanya yang suka anak-anak di gunung nih, yang nonton nih ya jaga itu. Beneran jaga itu penting banget. Terus yang ketiga, kalau ada apa ya, fisik kita yang kurang bagus, entah itu apapun itu, jangan dipaksain lagi. Udah, cukup 3 itu saja. Oke. Ingat ya teman-teman ya, 3 pesan dari Bang P tadi itu sangat berguna dan bermanfaat buat kalian yang suka daki tentunya. Ini bisa diaplikasikan nggak hanya di Gunung Penanggungan ya, di all semua gunung yang ada di
Indonesia ataupun di luar sana kalau kalian memang benar-benar expert di bidang itu. Mungkin itu dulu Bang Boy ya kita obrolan ya, karena kan saya juga nggak enak sudah ganggu waktunya. Ya nggak apa-apa sih, ya. juga free. Dan tentunya buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga kalau memang channel ini bisa memberikan edukasi yang luar biasa, jangan lupa share ya ke teman-teman ya. Oke. Thank you. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.